Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang berlatih penyampaian. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rafiq Anugrah Putra, yang kedua ada Mas Muin, yang ketiga ada Mas Wira. Selanjutnya penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Muin. Di sini ada ciri-ciri penyampaian yang efektif. Nah, bagaimana ciri-ciri penyampaian yang efektif saat berpidato? Yang pertama ada gaya pengiriman. Nah, saat Anda menyampaikan pidato atau kontak mata yang baik dengan pendengar dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan. Nah, di sini pemateri atau yang berpidato harus melihat para pendengar atau para pelihat si pidato tersebut. Jadi agar lebih pede saja. Dan yang kedua ada gunakan nada percakapan. Yang digunakan saat nada percakapan ini adalah nada yang seharusnya digunakan saat pidato. Entah itu formal, semi formal, atau tidak formal. Penggunaan nada dalam percakapan dalam public speaking dapat membantu pembicara agar terlihat lebih natural dan mudah didekati oleh pendengar. Dan yang terakhir ada jadilah animasi. Menggunakan gerakan tubuh yang tepat dan ekspresi wajah yang sesuai untuk memperjelas untuk memperjelas pesan yang disampaikan dan membuat penyampaian menjadi lebih menarik. Nah, di sini menggunakan gerakan tubuh yang tepat dan ekspresi wajah yang sesuai. Nah, bagaimana penyampaian ekspresi wajah yang sesuai? Di sini misal kita berpidato tentang penyambutan, kita harus menggunakan wajah yang ceria. Bila kita berpidato untuk berbelasungkawa atau kesedihan lainnya, kita bisa menggunakan mimik yang agak melas. Saya bisa menggunakan gerakan tubuh mulai dengan tangan, entah menggoyang-goyangkan tangan seperti itu. Dan pembahasan yang kedua ada penggunaan suara yang efektif. Memahami karakter suara. Terdapat karakteristik utama suara adalah nada, volume, kecepatan, dan kualitas. Memahami karakter suara ini bisa dari diri sendiri. Dari mulai nada, volume, kecepatan, kualitas, di mana diri sendiri bisa menentukan nada kita sendiri, volume kita sendiri, kecepatan dan kualitas kita sendiri. Bisa mungkin kita melihat situasi yang pada saat acara tersebut. Misal kita pakai pidato saat pidato kemerdekaan, kita boleh kita berteriak-teriak, boleh gitu. Volumenya juga agak dikencengin juga boleh. Juga sebaliknya, jika kita berpidato dalam keadaan entah kematian atau kesedihan lainnya, kita bisa menurunkan volume atau suara kita gitu. Dan kecepatan tergantung dari kita sendiri, entah itu cepat atau lambat. Biasanya kalau kita cepat itu biasanya malah belepotan atau si pendengar pun tidak bisa mendengarkan dengan baik. Dan yang terakhir ada kualitas. Kualitas ini bisa dibilang dari mencakup 3 semuanya. Dari nada, volume, kecepatan. Itu terdapat di kualitas, yaitu di diri kita sendiri. Dan selanjutnya ada bicaralah dengan cerdas. Berbicara dengan cerdas adalah menyampaikan pesan secara efektif dan dapat mempengaruhi pendengar. Seperti halnya kita berpidato saat pembukaan acara atau
yang lainnya mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang agak agak bisa dipahami oleh si pendengar agar kita bisa menyampaikan isi pidato kita dengan baik dan paham kepada pendengar. Yang terakhir ada gunakan ekspresi vokal. Ekspresi vokal meliputi penggunaan intonasi, volume suara, kecepatan bicara, dan penekanan kata-kata yang tepat. Intonasi yang tepat dalam membantu penekanan poin-poin penting dalam pesan yang disampaikan dan membuat penyampaian menjadi lebih menarik. Nah, kembali kepada poin yang pertama tadi, kecepatan suara, volume suara, atau nada suara itu dari kita sendiri. Kita bisa melihat ke pendengar agar bisa didengar pidato kita. Seperti itu. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Wira. Baik, terima kasih Mas Muin. Pembahasan yang ketiga yaitu penggunaan tubuh yang efektif. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Mungkin seperti gerakan mata, mulut, atau itu menunjukkan kepribadian Anda dan dapat membantu Anda menghidupkan ucapan Anda. Yang kedua yaitu gerakan gestur Anda ataupun itu seperti lengan atau jari Anda dapat membantu ucapan Anda tetap jelas. Anda dapat menggunakan isyarat untuk menggambarkan atau menekankan apa yang Anda katakan, mengacu pada alat bantu presentasi atau memperjelas struktur. Yang ketiga yaitu kontak mata. Kontak mata adalah menatap langsung ke lawan bicara dalam pembuatan pidato. Ini melibatkan melihat orang-orang di semua bagian audiens sepanjang pidato. Bantalan tubuh. Dalam pidato, sikap tegak dan bahu tegak menyampaikan rasa ketenangan kepada penonton. Penutur yang bungkuk dapat memberikan kesan yang kurang baik terhadap dirinya, antara lain kesan kurang percaya diri dan sikap tidak peduli. Yang kelima terakhir yaitu penampilan. Penelitian menunjukkan bahwa penampilan yang rapi dan profesional memberikan pesan penting tentang komitmen pembicara terhadap topik dan acara, serta kredibilitas pembicara. Penampilan Anda harus melengkapi dan memperkuat pesan Anda, bukan menguranginya. Pembahasan yang keempat yang akan dijelaskan oleh Mas Rabib. Baik, pembahasan yang selanjutnya ada metode penyampaian. Metode penyampaian yakni terdiri dari 3 macam. Ada pidato bernaskah, pidato dadakan, dan pidato ekstemporer. Yang pertama yakni pidato bernaskah. Pidato yang disampaikan dengan menggunakan nafas yang tepat dan teratur. Pidato bernaskah dapat membantu pembicara untuk mengontrol kecemasan dan meningkatkan kualitas suara yang berbicara di depan umum. Yang selanjutnya pidato dadakan. Pidato yang disampaikan secara spontan tanpa persiapan sebelumnya. Pidato dadakan biasanya disampaikan dalam situasi yang tidak terduga atau tidak direncanakan sebelumnya, seperti saat diundang untuk berbicara di acara yang tidak terjadwal atau diminta secara langsung. Yang ketiga ada pidato ekstemporer. Memerlukan kecakapan dalam mengorganisasi pikiran, mengatur-atur pembicaraan, dan menyampaikan pesan secara efektif tanpa persiapan yang terperinci sebelumnya. Dalam pidato ekstemporer, pembicara harus mampu berpikir cepat, merangkai ide-ide yang baik, dan menyampaikan pesan dengan jelas kepada pendengar. Next. Yang selanjutnya adalah latihan. Yang pertama yakni menjadwalkan dan melakukan sesi latihan. Yang dimaksud di sini pembicara tidak berpengalaman kemudian yakin bahwa mereka siap untuk menyampaikan materi setelah mereka menyelesaikan secara garis besarnya. Namun, pidato yang tidak dipraktikkan mungkin akan jauh kurang efektif dibandingkan jika Anda memberi diri Anda waktu latihan yang cukup.
Yang kedua adalah mempersiapkan catatan berbicara atau draft catatan pidato. Biasanya disiapkan dalam bentuk catatan. Siapkan draft catatan pidato Anda. Catatan bicara adalah garis besar, kata, atau frasa pidato Anda, termasuk informasi yang sulit diingat seperti kutipan dan statistik, serta isyarat penyampaian yang dirancang untuk membantu memicu memori Anda. Yang ketiga adalah latihan pidato. Sama seperti aktivitas lainnya, membuat pidato yang efektif memerlukan latihan, dan semakin banyak Anda berlatih, pidato akan semakin baik. Next, Mas. Berikut terdapat langkah-langkah latihan pidato. Yang pertama, Anda bisa membuat rekam sesi latihan Anda. Jika Anda tidak melihat perekam, cobalah meminjamnya. Anda mungkin juga ingin mengajak teman atau saudara untuk ikut serta dalam latihan Anda. Dan selanjutnya, bacalah kerangka kalimat lengkap Anda 1 kali atau 2 kali atau lebih untuk menyegarkan ingatan Anda. Kemudian, letakkan kerangka pidato tersebut di tempat yang tidak terlihat dan latih pidato hanya dengan menggunakan kartu catatan yang telah Anda siapkan. Yang ketiga, buatlah latihan semirip mungkin dengan situasi pidato, termasuk dengan menggunakan alat bantu presentasi yang telah Anda siapkan. Berdiri di hadapan dan hadapi audiens imajiner Anda. Anggaplah kursi, lampu, buku, dan benda lainnya di ruang latihan adalah manusia. Tulis waktu Anda memulai pidato. Yang selanjutnya, mulailah berbicara. Apapun yang terjadi, teruskan sampai Anda menyampaikan seluruh pidato Anda. Jika Anda melakukan kesalahan, lakukan perbaikan seperti yang Anda lakukan jika Anda benar-benar menyampaikan pidato kepada audiens. Yang terakhir, catat waktu Anda selesai. Hitunglah panjang pidato untuk latihan pertama ini. Dan untuk latihan-latihan selanjutnya, apakah ada perkembangan untuk latihan pidato Anda. Sehingga Anda dapat menyampaikan pidato dengan semakin baik dan semakin baik. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.